Di video ini teman-teman akan saya ajarkan bagaimana caranya membuat lampu yang kusam dan muram seperti wajah mantan pacarmu ini menjadi cerah, bening, merona seperti naiknya harga US dollar terhadap rupiah dan IHSG yang menjadi semakin sehat dengan cara berolahraga downhill. Tapi tunggu dulu, kalau kalian mengharapkan tutorial gampang jangan ditonton video ini karena saya nggak mau pakai alat ini. Mau tahu alasannya? Tonton dulu video ini. Om Ciwan ceritain MBG, Kopdes, Nabi-Nabi. Gimana kalau ternyata kamu nggak butuh mobil baru dan kamu ternyata cuma beralasan aja kalau kamu itu sebenarnya butuh mobil baru, yang padahal sebetulnya kamu ini lebih butuh pemimpin baru. Maksudnya pemimpin ritual ya. Pemimpin negara mah udah bagus, yang dipikirin mah udah jauh gitu loh. Masyarakat desa nggak pakai dolar. Nggak, tapi serius ya. Jadi kadang pada saat kita punya mobil atau punya motor atau apapun yang ada matanya lah ya, mungkin termasuk manusia. Coba bayangin aja nih kalau dia ini adalah manusia ya, dia sudah punya senyum yang indah, sudah punya penampilan yang bagus gitu, cuma matanya kuning kayak orang kena hepatitis gitu ya, jadinya kan jelek banget kesannya tuh, mobilnya tuh jadi sakit gitu loh guys. Nah hari ini kita akan coba sembuhkan si curut ini supaya matanya nggak kuning lagi guys. Untungnya sih yang begini-begini bisa disembuhkan dengan gampang guys ya. Yang penting jangan kayak giginya temanmu aja yang warnanya lebih kuning dari ini. Sikatan loh des. Dan hari ini mungkin Om Ciwan akan sajikan dengan cara yang berbeda. Nggak akan sesimpel kayak yang mungkin teman-teman sudah lihat di luaran sana, tapi ini hasilnya akan jauh lebih awet dibandingkan cara-cara yang mungkin teman-teman sudah pernah tahu atau sudah pernah lakukan, yang ujung-ujungnya nanti 2 atau 3 bulan lagi bakalan kuning lagi gitu. So, nama saya adalah Om Ciwan. This is Garasi Ciwan. Let's get into it. So, sebelum kita menyelam lebih dalam guys, hari ini kita akan tunjukkan bahan-bahan apa aja yang bakal kita gunakan. Kalau biasanya teman-teman melihat ada lampu kuning seperti ini pakainya vapor. Vapor itu alat yang seperti ini ya. Jadi alatnya itu dia menggunakan chemical. Sebetulnya fungsinya alat ini itu adalah untuk melumerkan kembali. Jadi si plastik ini kalau dia kena uap dari suatu bahan kimia gitu, nanti dia akan lumer lagi. Sama kayak, pernah lihat video yang ini nggak? Pas teman-teman lagi lihat ada kursi stadion yang sudah buluk, terus habis itu di-torch. Nah setelah di-torch dia seakan-akan kayak kembali lagi kayak baru gitu. Sebenarnya sih prosesnya nggak bisa dibilang benar, nggak bisa dibilang salah. Karena kalau dibilang hanya untuk mengembalikan kinclongnya lagi, dia akan kembali lagi. Tapi dia akan merubah struktur dari plastiknya itu, apakah iya apa enggak? Iya. Jadi akan lebih renyah, iya. Akan lebih gampang rusak, iya. Dan kedepannya akan terjadi seperti itu lagi apa enggak? Iya. Nah jadi hari ini kita akan coba kembalikan ini dengan cara yang lebih proper. Memang lebih repot, tapi lebih proper. Dan sebelum itu kita akan breakdown dulu, apa sih penyebabnya lampumu menjadi kuning. Terus yang kedua, teknik pencegahannya itu seperti apa. Terus yang ketiga, kalau udah terlanjur seperti ini, itu bahan-bahan apa aja yang harus kita siapkan. Dan yang keempat, caranya bagaimana. So, masuk ke yang pertama dulu. Lampu kuning seperti ini itu sebenarnya karena efek oksidasi guys ya. Jadi semua barang yang ada di dunia ini, dia mempunyai masalah dengan sinar UV. Jadi ketika dia ketemu dengan sinar UV, dia akan menguning. Sebabnya apa? Ya belajar fisika lagi sama belajar biologi ya. Yang jelas apabila materialmu itu plastik, dia punya kecenderungan untuk menguning pada saat terkena sinar UV. Itu chemical reaction, udah umum itu guys ya. Kenapa nggak terjadi sama lampu-lampu berbahan kaca? Ya karena lampu bahan kaca, ya kaca memang nggak bisa menguning. Paling kaca itu hanya bisa berjamur. Kalau sudah berjamur, berkerak gitu ya. Nah itu yang biasanya menyebabkan lampu-lampu kaca itu lebih awet dibandingkan lampu-lampu yang berbasis plastik atau mika seperti ini. Nah si curut ini harusnya itu dia lampunya kaca, cuman ini udah diganti, dalamnya itu sudah pakai proyektor ya. Ini satu sisinya udah pakai proyektor, yang sebelah sini belum. Nah ini udah diganti, jadi dia tuh mika. Nah terus yang kedua, caranya mencegah itu bagaimana? Caranya mencegah sebetulnya ada 2 cara. Cara yang pertama itu cara yang paling gampang. Cara yang paling gampang adalah belilah headlamp yang original. Headlamp bener-bener original dari pabrik ya. Karena headlamp yang original itu mikanya pasti sudah dikasih proteksi gitu. Bukan kayak manukmu yang butuh diproteksi ya, bukan.
Tapi memang dari awal si Mika ini keluar dari pabrik, dia kasih yang namanya UV protection. Nah, Mika yang seperti ini tuh biasanya tidak akan kalian dapatkan dari bahan-bahan yang KW. Artinya untuk materialnya sendiri mungkin kualitasnya grade-nya nggak terlalu jauh dari Mikanya itu sendiri. Tapi barang-barang KW itu biasanya dia nggak kasih lapisan lagi, lapisan UV protection gitu. Nah, masih di poin yang kedua, apabila teman-teman itu pakai bahan yang KW ini tadi yang nggak ada UV protectionnya dan dia kejemur matahari, ya jadinya cepat kuning seperti ini guys ya. Tapi jangan salah, buat barang-barang yang original pun dia bisa jadi cepat kuning apabila dijemur. Tapi ada syaratnya. Syaratnya adalah satu, UV protectionnya hilang. Biasanya UV protection hilang itu bisa disebabkan oleh beberapa hal. Yang pertama itu biasanya dipoles guys ya. Jadi pada saat kita lagi poles atau salon mobil itu usahakan apabila lampumu memang masih bening tuh Mikanya, jangan pernah boleh dipoles oleh salon-salon mobil. Jadi jangan boleh dikompon pakai mesin gitu, biasanya nyir gitu ya. Pas pertama kali setelah dikompon biasanya kan langsung terlihat lebih celing. Nah, tapi lapisan UV protectionnya hilang. Setelah lapisan UV protectionnya hilang, kena matahari jadinya kuning. Yang kedua adalah pas nyuci mobil pakai sunlight dan digosok dengan keras. Nah, itu biasanya akan gampang buat melepas si UV protectionnya itu tadi. Tapi anyway, nggak ada sesuatu yang bisa bertahan seumur hidup di dunia ini. Bahkan manusia aja kan memang ditakdirkan untuk mati guys ya. Maksudnya ya agak dark, tapi memang bener ya, memang takdirnya nanti saya juga mati, kamu ya juga bakalan mati gitu. Kenapa jadi ke arah sana ya orang ini bahas headlamp ya? Yaudah kita masuk ke poin yang ketiga aja lah ini. Jadi di poin yang ketiga adalah apa yang harus kita siapkan apabila sudah terlanjur seperti ini. Sebetulnya pada saat kita mau mempersiapkan itu ada beberapa hal yang bisa teman-teman lakukan. Yang pertama adalah di vapor. Cuman Om Ciwan sendiri nggak suka di vapor karena dia merubah molekul dari si plastiknya itu jadi lebih renyah. Om Ciwan nggak mau ya. Terus yang kedua adalah kita bisa menggunakan hal-hal seperti ini guys. Ada cara-cara yang lain mungkin, tapi Om Ciwan nggak pakai. Kita mau pakai ini nih. Kalau teman-teman pengen tahu, ini adalah clear coat. Ini clear coat 2K. Mereknya bebas. Ini Om Ciwan pas pakainya Sapporo. Sebetulnya clear coat yang seperti ini juga masih kurang bener guys ya. Ini harganya sih kalau nggak salah di antara 90.000 sampai 100 ribuan. Kalau banyak yang sulit buat nyari clear coat yang seperti ini, itu sudah tak kasih ini mungkin di ujung-ujung sebelah sini tuh, tinggal diklik aja buat bisa diorder gitu ya. Jadi clear 2K ini sebetulnya dua komponen yang mana komponen satunya itu adalah clearnya sendiri, komponen keduanya hardenernya tuh ada di sini, ini buat rilisnya tuh ada di sini. Nah, sebenarnya yang benar itu bukan pakai clear yang seperti ini, tapi ada clear khusus sendiri buat headlight. Di Indonesia itu kurang terkenal karena memang sekalinya orang-orang kenal dengan barang itu, industri jasa vapor lampu bakalan nggak laku guys ya, karena dia betul-betul melapisi si Mika ini dengan UV protection. Jadi sekalinya ini sudah dilakukan ya bisa sampai bertahun-tahun lagi itu, sampai nanti lapisannya ini lepas lagi, itu baru dia menguning lagi gitu. Tapi ya pun misal menguning lagi ya tinggal kita semprot lagi sendiri di rumah gitu loh, jadi lebih gampang gitu ya. Jadi usaha-usaha bengkel-bengkel yang lain itu bakalan mati. Makanya jarang barang itu ada di sini karena jarang yang mempromosikan dan jarang juga orang yang mau belajar. Nah, kenapa Om Ciwan pakai Sapporo Ultimate yang 2K ini? Karena di sini dia sudah ada tulisan non yellowing. Walaupun dia tidak ada tulisannya untuk UV protection, tapi minimal dia ada tulisan non yellowing. Apabila dia non yellowing berarti ada kandungannya untuk mengatasi sinar UV. Nggak tahu seberapa jauh, tapi yang jelas ada perlindungannya gitu ya. So, ini yang sudah kita siapkan. Terus caranya gimana? Apakah langsung ditembak? Oh, tentu saja tidak teman-teman. Inilah kenapa Om Ciwan bilang prosesnya ini lebih repot ya. Kita harus siapkan amplas. Ada beberapa ukuran. Ini Om Ciwan pakai 320 dulu ya. Pakai 320 terus kemudian naik ke 600 nih. Naik ke 600, terus setelah itu ada naik ke 1000. Ini sudah beli 1000 ya, ini ukuran 1000. Mana ukuran 1000 kelihatan apa enggak tuh? Kok kebalik-balik? Yang bener gimana? Nih 1000. Terus habis itu kita siapkan juga amplas 2000 guys ya. Nih, sebenarnya kita masih harus menyiapkan lagi amplas ukuran 5000. Cuma 5000 itu sulit untuk kita temui kalau di Indonesia ya. Agak jarang gitu orang pakai amplas ukuran 5000 itu amplas-amplas untuk detailing. Jadi ya udah enggak apa-apa. Ini aja yang ada di toko bangunan. Terus yang selanjutnya adalah ada solasi kertas. Jangan ngentengin barang ini guys ya, karena pada saat kita mau melakukan pekerjaan ini samping-samping sekitar ini harus kita masking. Tujuannya adalah supaya amplasmu tuh nggak bablas gitu guys ya.
amplasnya nggak bablas, jadi nggak merusak bodimu atau mungkin panel yang lain gitu. Nah, untuk video kali ini kita nggak akan lepas ya guys ya. Oh, satu lagi ketinggalan nih, kita butuh, ini botolnya doang sih sebenarnya sih, pakai key waterless, tapi dalamnya ini cuman air dicampur sabun cuci mobil gitu, apapun lah pokoknya yang bisa membuat licin ya. Tapi jangan yang ini ya, yang ini lain tujuannya, bukan yang ini, nggak boleh saru mendadi kok. Nah, hari ini sebetulnya sih ini buat ngelepas si rating ini ya, sen ini gampang, cuma di beberapa mobil mungkin ada yang ngelepas sennya itu sulit ya, atau sennya nggak bisa dilepas atau macam-macam lah. Jadi hari ini karena ini tujuannya adalah video tutorial, kita nggak akan lepas apapun dari mobil ini guys ya. Jadi tetap kepasang seperti ini, kita cuman masking, terus habis itu kita lakukan prosesnya, kita tembak, dan kita lihat hasilnya seperti apa. So, karena ini sudah cukup lumayan lama buat menjelaskan, tapi itulah perbedaannya Garasi Ciwon dengan channel-channel lain ya. Karena saya yakin audien di sini juga sebenarnya nonton Garasi Ciwon gara-gara itu. Jadi segala sesuatu tuh dijelaskan dulu gitu. Biarin aja yang sukanya cuma nyekip-nyekip tutorial tuh, biarin aja. Nanti kan tersesat di tengah jalan, biarin we, enggak apa-apa. So, kita masuk ke yang nomor 4 guys ya. Yang nomor 4 adalah langkah dalam pengerjaannya seperti apa. Let's go. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah masking guys. Bukan masking yang begini, bukan. Kita ini kan manusia normal, nggak usah pakai topeng-topeng begitu segala. Gitu, wong. Jadi masking ini sebenarnya modalnya nggak seberapa guys, cuman pakai isolasi kertas aja. Cuma memang butuh kesabaran dan ketelatenan. Dan masking ini ada tujuannya ya, supaya bodimu ini tetap terlindungi dari sentuhan-sentuhan jahat para politisi. Maksudnya sentuhan-sentuhan amplas ini loh, amplas yang mendegradasi ini loh. Loh kok jadi rima ini? Nah, ini udah kita masking guys ya. Jadi maskingnya itu memang seperti ini. Jadi teman-teman jangan bingung. Ini maskingnya itu dia, kita kasih lihat lah lebih dekat lah sinilah ya. Nah ini, jadi dia tuh maskingnya bukan kayak orang mau ngecat gitu ya. Jadi nantinya sih pasti akan ditambah lagi. Di sini ada koran-koran gitu ya. Terus ada apa? Ada tambahan lagi supaya nggak nyemprot kemana-mana. Cuman ini tuh fungsinya hanya untuk misal pas kita lagi ngamplas gini. Nah, bodimu yang sebelah sini itu nggak kena amplas gitu loh. Nah, gini loh, ngerti nggak? Jadi dia nggak rusak, dia nggak kena yang samping-samping. Jadi seperti ini, terus kita tinggal masking lagi yang sebelah sana ya. Kita masking juga yang sana, terus habis itu kita mulai pengamplasan. Nah, udah tahu fungsinya masking kan? Jadi jangan ngeyel, udah dilakukan aja step by stepnya. Biarin aja yang suka skip-skip video tutorial tersesat di tengah jalan ya. Mungkin akhirnya mereka nggak masking area sekitarnya karena berpikir ini ocehan-ocehan nggak penting dan langsung to the point aja, intinya kuning, gosok, amplas, tembak clear, selesai. Generasi anak-anak sekarang itu terlihat cerdas-cerdas ya, seakan-akan pengennya to the point, semua serba cepat. Tapi mereka lupa kalau cara seperti itu tuh sebenarnya ibarat kita tuh baca buku, itu ya cuman kita baca daftar isinya aja, terus ngomong, oh intinya itu. Oke, aku tahu isi bukunya. What? Oke, so maskingnya udah selesai, kita tinggal ngamplas dulu. Yang sebelah sana dulu aja. Oke, sekarang masuk tahap pengamplasan guys. Pertama-tama kita pakai amplas ukuran 320 dulu. Ini yang paling kasar. Tujuannya kita pakai amplas kasar ini ya buat mengikis lapisan mikanya yang paling luar itu, yang sudah teroksidasi dan berwarna kuning. Nah, ini ngamplasnya juga ada tekniknya guys. Usahakan basahi dulu permukaannya untuk mengurangi agresivitas dari kertas amplasnya pakai air sabun. Biar licin gitu ceritanya. Jangan pakai duit kalau ini. Mika lampumu ini lebih terhormat dari pejabat-pejabat kotor yang bisa disuap pakai uang pelicin. Nah, ini juga cara ngamplasnya harus searah ya guys ya, jangan ngacak. Jadi ngamplasnya searah dulu horizontal, baru nanti di grid selanjutnya diamplas vertikal. Bahasa kerennya itu criss cross pattern gitulah. Nah, ini teman-teman lihat nih, sini, tuh kalau teman-teman lihat, nih, sini kelihatan kan, nih, tuh. Jadi ini tuh plastik-plastik yang udah teroksidasi, dia warnanya coklat, tuh jadinya seperti ini. Dia bakalan rontok. Lihat aja bagian sini sama sini kan udah mulai beda. Nah, ini kita amplas terus guys. Ini kita amplas terus sampai dia semakin putih. Cuman seperti yang sudah Om Ciwon bilang, ini ngamplasnya kalau bisa searah-searah. Jadi kalau 320-nya ke sini, nanti pas naik 600, berarti 600-nya ke sana gitu ya. Jadi dia motong criss cross pattern gitu loh. Apa sih bahasanya, kayak tanda pagar gitu loh guys ya. Jadi nggak terlalu kelihatan banget serat-seratnya kita ngamplas gitu. Ini kita amplas semua, jangan terlalu pakai tenaga. Kalau pas kita pakai yang grid angkanya lebih kecil seperti ini, karena dia bisa meninggalkan apa namanya,
goresan yang terlalu dalam. Kalau goresannya terlalu dalam nanti headlampmu jadi kasar gitu guys. Paham kan? Paham dong, paham ya. Masa ya nggak paham gitu doang. Ini jadi kita lanjutin aja prosesnya, kita ngamplas ini guys. Terus sebagai gambaran buat teman-teman, ngamplasnya harus seberapa dalam dan seberapa lama, atau hasil akhir apa yang kita cari dari si 320 grit ini. Ini Om Ciwan kasih tahu ya. Jadi ini Om Ciwan amplas separuh dulu buat ngasih tahu perbedaannya ke teman-teman, hasil amplasan mana yang sudah tercapai tujuannya dan mana yang belum. Nah ini seperti yang teman-teman lihat, ini sengaja ya Om Ciwan masih pakai 320, cuma yang dikerjakan separuhnya dulu. Jadi teman-teman bisa lihat, ini kayak yang tadi kan pertama kali itu air-airnya yang keluar ini kan coklat, kuning gitu ya. Nah ini pas sekarang ini airnya nih, tuh airnya udah lebih putih. Terus dia juga headlampnya sudah lebih bening. Ini jadi beda sama yang sebelahnya, karena yang sebelah sini belum diamplas habis. Nih, kalau kita bersihin, tuh kelihatan kan bedanya kan? Yang ini lebih bening, nih udah bening lebih putih. Yang sini masih kuning. Nah ini teman-teman harus lanjutin dulu sampai bener-bener putih ya. Kalau udah putih, udah bening, udah sesuai dengan yang teman-teman mau, baru nanti dilanjutkan ke grade yang lebih tinggi lagi gitu. Perhatikan perbedaannya guys ya, ini nggak Om Ciwan cepetin, ini memang buat ngasih tahu ke teman-teman seperti ini prosesnya ya. Terus kita pindah ke bagian yang masih kuning ini guys. Ini tak jelaskan nih di sini. Nih, begitu pindah ke sini nih guys, lihat tuh kuning kan, nih loh. Tuh airnya nih loh, kuning kan airnya kan, tuh. Nah itu harus kita hilangin dulu yang kuning-kuning itu guys. Andai aja menghilangkan koruptor-koruptor di Indonesia tuh semudah ngamplas kayak gini gitu guys ya, bisa pada rontok semua dan menghilang gitu aja gitu ya. Maksudnya bukan cuma pemerintahnya loh, ini rakyatnya juga sama, termasuk anda-anda ini yang suka potong-potong antrian saat macet dengan alasan kepala gue udah masuk duluan, lu kasih jalan dong. TLL ya guys ya, TLL. Nah ini guys, ini kan udah jauh lebih bening ya guys ya, walaupun tetap masih ada kuningnya, karena ya kita nggak ngerti dia kuningnya tuh sudah sedalam apa, cuma setidaknya ini sudah jauh lebih bening dibandingkan sebelumnya nih. Jadi udah nggak terlalu kuning kalau dibandingin sama yang satunya itu kayak gini. Nah tuh yang satunya ini kan tuh dia walaupun masih bening tapi kuning banget. Kalau yang satunya itu tuh lihat, dia udah lebih putih nih. Kalau teman-teman mau sebetulnya ini bisa dilanjutin lagi sampai bener-bener lapisan kuningnya itu hilang. Cuman Om Ciwan kayaknya sedikit lagi aja. Bilang aja males, bilang kalau males tuh bilang ya. Tapi emang guys, bener guys. Jadi pada saat ngamplas ini kelihatannya tuh simpel, cuman isrik gitu, tapi capek guys. Tapi kalau teman-teman ini lebih telaten daripada Om Ciwan, nanti hasilnya bisa jadi lebih bagus guys, gitu gampangnya. Nah ini guys sudah cukup putih ya, maksudnya nggak bisa seperti baru memang, tapi ini sudah jauh lebih putih dibandingkan sebelumnya. Indikatornya adalah apabila kena air tuh, apabila kita kasih air dia jadinya udah bening. Nah ini aja masih amplas kasar ibaratnya gitu. Ini masih kita lanjutin lagi guys, kita lanjutin pakai 600 nih, 600. Prosesnya sama kayak tadi guys ya. Oh sorry, berlawanan arah ini. Nah kan kebanyakan mikir kemunduran negara yang diakibatkan oleh sistem yang kacau balau, nggak karuan, malah jadi nggak fokus. Intinya ini kita amplas lagi guys. Cuma kalau tadi horizontal itu gampangnya dari kanan ke kiri atau dari kiri ke kanan gitu ya. Nah vertikal ini tuh dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas, gampangnya gitu guys. Nah sekarang ini kita amplas secara vertikal. Sampai kapan Sampai Indonesia nggak lagi Jakarta sentris atau Jawa sentris, sampai Indonesia bisa memperhatikan anak-anaknya juga yang ada di Papua sana. Bercanda. Kayaknya agak sulit sih kalau yang satu itu. Intinya sampai dia merata guys ya. Jadi garis-garis dalam yang tadinya horizontal itu udah kepotong semua sama garis yang lebih halus vertikal. Sampai hampir nggak kelihatan lagi gitu garis-garis horizontalnya. Terus kalau udah ya tinggal kita naik lagi ke grid selanjutnya yang lebih halus lagi. Nah setelah dirasa cukup merata gini guys, kita naikkan lagi ke 1000 guys. Nih sudah disiapkan yang 1000. Kita potong juga ini. Kemudian diingat ya, tadi kan posisi 600-nya begini, 320 begini, 600 begini, maka 1000 nanti begini lagi.
Kayaknya sih simple guys, tapi selamat metrekol pokoknya ya. Itu kayaknya Om Ciwan bercanda ya, tapi sebenarnya nggak bercanda guys. Cobain aja, pegel pasti. Tapi ini serius guys, kali ini Om Ciwan mau ngasih tips ya. Kira-kira ini ngamplasnya sampai kapan sih? Atau ada tips nggak gitu Om, kira-kira tuh ini udah apa belum gitu loh ngamplasnya. Ini jam terbang sih guys, tapi ya tak kasih tahu aja ini supaya bisa menggambarkan. Ngamplasnya sampai gimana Om? Ngamplasnya sampai kerasa bedanya. Jadi kalau untuk teman-teman yang udah terbiasa ngamplas itu ya memang jam terbang sih guys. Tapi pada saat ngamplas itu tadinya misalnya ini grid 600 nih, permukaannya ini grid 600. Terus kita kasih grid 1000, itu rasanya kayak pas digosok pertama kali itu kayak ada yang ngerem gitu. Tapi ketika dia gridnya udah sama 1000 semua, dia akan jadi lebih enteng. Jadi kayak lebih halus gitu guys. Nah itu artinya gridnya sudah cukup, sudah berhasil gitu, sudah masuk, artinya udah seragam tingkat kekasarannya gitu loh. Tingkat kekasaran malah jadi hardcore. Ini Om Ciwan kasih tahu satu hal guys ya, mungkin orang tuh berpikir kok ngamplas terus gitu ya, kenapa sih kok fokusnya justru di ngamplasnya, tinggal cara nembaknya itu loh gimana Om biar halus. Nih ya Om Ciwan kasih tahu ya, buat orang-orang yang sudah berpengalaman ngecat atau sudah pernah ngecat itu pasti tahu ya. Jadi yang namanya kita ngecat atau kita berurusan dengan clear coat atau kita berurusan dengan apapun yang berbau cat ya, dan ada penampilannya gitu ya, itu tuh justru kunci utamanya di prep worknya atau persiapannya gitu guys. Jadi saat kita nyiapkan alasnya, saat kita nyiapkan permukaannya, itu yang menentukan nantinya hasil kita tuh bakal bagus apa enggak. Jadi kalau teman-teman pada nggak sabar ngamplas, jangan berharap bisa nembak ya, karena nembak cat itu lebih gampang. Pokoknya nembak cat ini asal permukaannya beres itu pasti hasilnya bagus. Jadi sabar-sabar no, amplas sosek sing halus ya. Nah ini guys ya, setelah kalian lihat ini buramnya sudah merata, artinya si garis-garis yang tadinya di sini ini mengarah ke atas, dia sudah berubah jadi ke sini semua. Harus kelihatannya dari samping gini guys, agak sulit kalau dilihatnya begini, agak sulit ngelihatnya dari sini. Nah jadi dia udah rata ke sana semua ya. Ini sudah cukup lumayan oke. Sebenarnya ini masih bisa lebih bening lagi kalau teman-teman mau lebih agresif lagi buat ngabisin pas di 320 nya tadi. Cuma Om Ciwan enggak lah ya, intinya ini untuk menyelamatkan teman-teman paham konsepnya. Kalau seumpama mau lebih bening lagi bisa gitu. Nah ini kan udah nih, ini udah 1000 tadi dipegang gini udah halus nih, udah nggak kasar, nggak kayak tadi awal pas 320. Sekarang saatnya kita naik ke 2000 guys. Gunting sakti nih, bisa buat gunting indomie, bisa buat gunting kertas, bisa buat gunting amplas, bisa buat gunting jam. Hehe, canda guys ya. Tapi ini tak kasih tahu buat teman-teman yang takut, waduh itu kok burem banget gitu ya. Ini tak contohin nih guys, setelah disemprot tuh hasilnya kayak begini guys. Ini baru 1000 guys ya. Ini belum kita naikin ke 2000. Itu aja begitu kena air dia udah lebih bening gitu, lebih putih gitu. Nah ini seperti yang teman-teman harus ingat, kita lanjutnya berarti begini ya 2000-nya ya. Karena tadi terakhir kan mujur begitu, sekarang kita naikin begini. Ini Om Ciwan kerjain separuh dulu, supaya nanti teman-teman bisa lihat perbedaannya mana yang 2000, mana yang 1000. Ya enaknya di YouTube tuh gini nih guys, kita ngajarin seseorang tuh bisa dipercepat gitu guys ya. Padahal ini aslinya yo nek dibilang pegel, yo aslinya pegel. Dan ingat masih ada satu lagi loh guys, ini baru satu headlamp. Jadi buat teman-teman yang manja-manja, udahlah skip aja lah tutorial inilah ya, langsung aja ngundang tukang lampu gitu, pokoknya langsung dipanggil aja tukang lampunya, bayar beres udah gitu ya. Tapi jangan nangis kalau nanti uangnya habis. Ini buat gambaran dulu teman-teman, ini belum halus ini ya, ini belum halus tuh, tapi kelihatan kan ini yang udah kena 2000, ini yang belum kena 2000 tuh, lihat ada perbedaan kan. Semoga sih di kamera kelihatan ya, coba kita lap deh. Ini belum halus ya 2000-nya ya. Belum sampai selesai gitu. Ini sih kalau di mata langsung sih kelihatan guys ya. Cuma di kamera ini agak tricky nih. Nggak tahu nih kelihatan apa enggak nih di kamera nih. Semoga aja kelihatan lah inilah. Tuh. Nih, ini yang 2000. Ini yang masih 1000. Nah ini aja masih belum selesai 2000-nya. Ini kita selesain dulu guys. Pokoknya intinya gambarannya teman-teman mesti ngerti ya. Susahnya bikin tutorial tuh gini guys. Karena harus ngasih lihat sesuatu yang kadang tuh cuma bisa kelihatan sama optik mata manusia gitu guys. Di kamera tuh kadang kamera tuh mentoknya cuma 4K ya.
Jadi ini DJI-nya Om Ciwan ini juga cuman 4K. Jadi kadang kalau sesuatu yang terlalu membutuhkan menyipitkan mata itu nggak kelihatan guys. Amplas terus sampai halus pokoknya ya. Pokoknya sampai mulus, sampai licin, sampai koruptor aja kepleset lah. Koruptor mana? Ini khusus yang 2000 nih guys ya. Kalau Om Ciwan itu biasanya sukanya adalah ini kan udah kita garisin begini. Kita lihat dari samping gitu garisnya sudah jalur-jalurnya naik turun gini ya. Tuh Om Ciwan suka dobelin lagi buat palang lagi ke sana sekali. Cuma untuk mengaburkan garisnya aja. Jadi supaya garisnya udah bening kan? Oh, kelihatan bening toh. Cuma biar garisnya nggak terlalu kelihatan aja guys. Wah, ini masalah ini. Amplasmu jangan sampai kotor ya. Karena amplasmu kalau kotor ada pasirnya nanti gridnya beda nanti. Nah, ini nggak perlu bertenaga guys ya. Yang terakhir ini karena hanya untuk mengaburkan garisnya aja. Jadi supaya garisnya nggak terlalu naik turun gitu. Sebenarnya sih proses yang ini nggak terlalu butuh banget ya teman-teman ya. Nggak harus banget terus diulang lagi yang tadinya dari vertikal ke horizontal. Cuman ini karena nggak ada amplas 5000-nya, jadi Om Ciwan lebih baik tak horizontalin lagi aja. Kalau buat teman-teman yang ada akses buat ke amplas 5000, bisa dilanjutin ke amplas 5000, nanti hasilnya bisa lebih bening lagi ya teman-teman ya. Ini tak kasih lihat sama teman-teman hasilnya jadi seperti apa. Ini Om Ciwan nggak cut supaya teman-teman tahu bahwa ini nggak ada drama, nggak ada bohong-bohong, nggak ada setting-setting ya. Jadi ini tak kasih lihat ini, nggak ada potong-potong, nggak ada cut-cut ini. Nah, ini kurang lebih kayak gini guys. Ini Om Ciwan ambil kameranya nih. Nah, kurang lebih jadinya gini guys, tuh. Jadi dia berkabut, kita tunggu kering dulu. Yang ini yang belum kering nih, ini belum kering, tuh masih belum kering kan. Jadi kalau dibandingin sama ini memang jauh kalau dibandingin sama ini. Karena ini walaupun KW tapi ini sepertinya KW-nya KW super. Jadi dia memang mikanya ada UV protection-nya agak lumayan bagus dan dia memang bening banget. Nah, ini memang dia tetap jangan berekspektasi seperti baru guys ya, karena nggak bisa seperti baru. Ibarat kata kalau teman-teman lebih telaten, dan saya yakin lebih banyak yang lebih telaten gitu dibandingkan saya gitu di sana gitu ya. Ini kuningnya bisa lebih hilang lagi asal grid pertamanya tadi itu jauh lebih dalam kenanya. Tapi ini buat sekarang tuh, ini kan tuh ya, lihat lebih putih kan, lebih bening kan, nih tuh lebih bening dibandingkan dengan yang ini. Tuh, ini kan kuning, tuh kuning banget, jelek banget kan, tuh kan ini kuning, apalagi kalau dari sini kelihatan nih, tuh, kuning kan, tuh, kuning dia, aduh kemana kameranya, nah tuh kuning dia tuh, dibandingin yang sebelah situ, nah jadi beda kan, ini lebih kuning, ini lebih putih, tuh. Ini kalau berkabut gini jangan khawatir, tuh dikasih air doang aja tuh, langsung celing toh, tuh ini nanti setelah di clear dia akan bening begini, jadi celing lagi gitu loh guys, toh dibandingin sama yang ini, tuh jauh banget, dibandingin ini, jauh kan, jauh. Nah ini yang sebelah sini sebetulnya kalau mau lebih bening lagi itu teman-teman pakai amplas 5000 ya, pakai amplas 5000, cuman karena nyari 5000-nya Om Ciwan nggak ketemu, jadi ya pakai 2000 gini aja udah happy. Selanjutnya ini tinggal kita amplas dulu yang sebelah sana guys, mengulang proses yang sama, terus baru kita aplikasikan ini ya. Sebetulnya pengen nyontoin satu dulu, cuma ini Om Ciwan juga sekaligus aja lah ngasih ke teman-teman warning gitu ya. Jadi si produk ini sekalinya sudah diaktifasi, yang bawah ini hardenernya udah dicampur, dia nggak boleh lebih dari 10 jam. Jadi walaupun masih banyak isinya, kalau udah lebih dari 10 jam buang gitu guys ya. Nah itulah sebabnya sebelum kita mulai nyemprot yang sebelah sini lebih baik kita amplasi dulu yang sebelah sana. Setelah itu baru nanti kita semprot dua-duanya pakai ini biar nggak sia-sia gitu guys. Nah tapi berhubung nanti teman-teman nggak gumuh-gumuh gitu ya kalau seumpama nonton Om Ciwan ngamplas terus, ini tak giniin aja ini guys. Nah ini guys ya kurang lebih ya. Jadi dia jadi berkabut gini, dari yang sebelumnya kuning kayak gini, sekarang jadi lebih bening tapi berkabut kayak gini nih. Tuh. Ini juga sama. Tuh.
bening tapi berkabut. Tuh, ya kan? Harusnya pakai 5.000 lebih bagus lagi guys, sama 320-nya agak dihabisin dikit gitu ya. Cuman ini udah udah cukup lah, udah nggak yang busuk-busuk amat gitu ya. Ini udah lebih apa ya? Lebih kelihatan bening gitu guys. Nah, habis ini tuh sebetulnya cuma tinggal nyemprot. Cuma nyemprotnya kan nggak boleh kena matahari. Ini kebetulan tuh seperti biasa rumahnya Om Ciwan itu hadapnya kan ke barat guys ya. Jadi rumah-rumah yang menghadap ke barat tuh seperti ini. Waktu kerjanya itu berkurang karena kita perangnya sama matahari. Jadi kita coba observasi dulu guys. Kalau memang bisa ini kita majuin sedikit mobilnya, terus kita kerjain hari ini sekalian. Kalau enggak ya berarti lanjut besok gitu. Setelah dipikir-pikir kayaknya mending sekalian aja guys kita selesaikan karena nanggung ya. Kayaknya juga waktunya masih ngejar karena biasanya carportnya Om Ciwan itu mulai terbanjiri dengan sinar matahari itu di atas jam 2 siang. Jadi kalau udah di atas jam 2 siang ini sudah nggak bisa buat nembak. Karena yang namanya clear coat ini dia nggak boleh kena langsung sinar matahari. Artinya perbedaan suhu antara permukaan dengan clearnya ini nanti bisa menyebabkan clearnya jadi pecah gitu ya. Nah ini terus langsung kita masking aja guys. Maskingnya pakai koran terserah, mau pakai kertas bekas boleh, mau pakai koran bekas boleh, mau pakai apa aja bebas, mau pakai plastik juga enggak apa-apa. Yang penting intinya hanya untuk mencegah supaya si clear coatnya ini nggak menyambar area lain yang tidak kita inginkan gitu guys ya. Pokoknya intinya dimaskerin gitu guys ya, kayak dipakein topeng. Wes singkat cerita ini udah selesai, terus hasilnya jadinya seperti ini. Nah ini udah selesai kita masking guys ya. Ini udah kita masking, bentukannya jadi kayak begini nih setelah dimasking. Oh, nih ya. Terus setelah itu tinggal kita mau semprot pakai ini. Tapi yang pertama-tama tadi jangan lupa ini dibersihin dulu guys ya. Pakai air sabun terus yang bersih gitu. Nah ini cara penggunaannya gimana? Ini kita buka dulu guys ya. Nih, kalau teman-teman lihat, ini kan atas. Tuh, ini bagian atas. No removing, nih, ada tulisannya no removing. Tapi kok bisa di remove? Ini yang bagian atas, itu bagian hardener. Nih, ini yang tadi tulisannya no removing ya. Terus yang di bagian bawah, ini, bagian bawah ini adalah bagian buat, aduh kok susah. Nah, ini yang bagian buat nyemprotnya guys, tuh di sini. Ya, nah ini kita apa namanya? Kita tekan dulu sesuai dengan ini loh, sesuai dengan ini. Nih, kalau to use ya, ini harus diaktifasi dulu before use. Yang penting black capnya itu place at the bottom ini ya. Ini sebetulnya agak salah ya, bottomnya harusnya kan ini di top berarti. Ini ya, ini bottom terus press the can downward vertically until you hear knock. Gitu. Do not press twice to prevent leaking. Jadi jangan dipencet 2 kali, harus di clock. Terus habis itu turn the can upside down. Lah ini kan sebetulnya upside-nya ini toh. Ya enggak? Lah ini kebalik-balik. Intinya nanti setelah diklik dia dibalik gitu. Terus habis itu apa namanya? Dikocok nih loh, dikocok sampai 30 detik. Setelah 30 detik baru habis itu bisa disemprot. Ini juga ada gambarnya nih di sini nih. Tuh, ini dicetok gitu kan, habis dicetok terus udah dibalik, dikocok, habis dikocok terus disemprot. Gitu. Nah, ini biasanya agak keras, guys. Cuman kita coba aja. Karena agak keras kita coba di lantai guys ya. Asli ini keras banget, nggak berbohong guys ya. Dan juga nekannya agak tricky karena posisinya di atas itu kan nozzle yang buat nyemprot. Jadi kalau seumpama terlalu kencang takutnya pecah gitu loh. Nah tuh udah klop sekali. Terus kita kocok guys. Kita balik, kita kocok. Nah ini guys ya, kalau udah begini, ini sudah terkocok dengan sempurna ya. Terus ini tinggal kita tes spray aja dulu. Nah sudah aman. Terus ya tinggal kita semprot aja biasa. Tipis dulu ya, jangan terlalu tebal. Terus kita pindah ke sini. Oh bentar, sebelum pindah tuh guys, tuh itu yang habis semprot.
Tuh beningnya kayak gitu kan. Kita lihat yang sebelah sana. Wow, nih ya, biar teman-teman tahu bedanya ya. Tuh, tuh, ini habis disemprot, itu yang belum disemprot, beda kan? Sekarang tinggal kita semprot dua-duanya. Ini sengaja nggak Om Ciwon potong lagi, nggak Om Ciwon cepetin lagi guys ya, supaya teman-teman lihat bahwa ini real time. Oh memang seperti itu, nggak ada yang di-cut gitu ya. Kita tunggu beberapa menit per lapisan guys ya. Jadi per satu lapis gini ada baiknya si kalengnya ini kita balik, terus kita semprotin begitu. Nah udah, habis itu ujungnya kita lap. Udah, nah ini ditutup lagi. Kita tunggu dulu beberapa menit. Ini, habis itu baru kita semprot lagi. Wih, bening banget nih, nggak sabar ini guys. So guys, ini adalah layar pertamanya guys ya. Jadi layar pertamanya itu, ini baru layar pertama aja udah bening banget guys. Oh. Jadi jangan takut karena ini mika guys ya. Ini mika. Jadi layar pertama itu kulit jeruknya pasti kelihatan parah banget. Terus kadang ada bintik-bintiknya gitu. Jangan takut karena ini mika memang seperti itu ya. Semua cat, semua clear kalau disemprot itu semua pasti nanti kulit jeruk ya. Jadi jangan takut. Ini layar pertama nih. Ini layar pertama. Ini juga masih layar pertama. Wih, masih tipis aja udah bening begini guys ya. Gila ini, mantap ini. Ini kita tunggu sebentar lagi, terus habis ini kita semprot lagi guys. Tuh, ingat ya, pasti bakalan masih jeruk gitu. Pasti, semua pasti jeruk. Terus ini nih teman-teman lihat, itu kan kayak ada retak-retak. Nah ini adalah efek, mungkin sebelumnya pernah di vapor guys ya. Jadi kalau di vapor itu bikin jadi molekulnya dia pecah-pecah lama-kelamaan, terus dia itu dari dalam. Jadi yang pecahnya itu di dalam gitu, jadi nggak bisa buat di amplas. Tapi ini overall masih layar pertama sudah masih layar pertama sudah bagus nih guys. Kita tinggal habis ini kita kerjakan layar keduanya sampai 3 layar lah, 3 layar cukup lah harusnya. Di sini teman-teman jangan sampai salah ya. Jadi layar pertama itu memang harus tipis banget dan biasanya akan sangat-sangat terlihat tidak rata. Jangan takut ya. Jadi layar pertama ini fungsinya memang untuk merekatkan layar kedua dan selanjutnya. Memang jangan sampai dia kering sempurna dulu. Karena kalau sampai kering sempurna nanti dia sudah nggak lengket. Jadi ini kita tunggu sampai dia itu kering sentuh. Kering sentuh itu artinya ketika ketika disenggol itu masih lengket, tapi catnya udah nggak ikut ke tangan gitu loh. Jadi masih ada lengket-lengketnya gitu guys. Nah pas posisi seperti itu langsung dilanjutkan ke layar yang kedua. Nah layar yang kedua ini kita mulai meratakan. Jadi gerakannya lebih mulai lebih mulai lurus-lurus, lebih mulai bernafas gitu ya. Jadi mulai agak pelan-pelan dan mulai kasih ketebalan di situ. Aduh, barusan ada aduh sedikit guys. Jangan tanya itu aduhnya kenapa ya. Aduhnya karena salah mencet, terus agak kebanyakan yang di ujung, jadi nanti mungkin ada agak dripping di ujung ya. Jadi pada saat kita ngecat, ini sekaligus tak kasih info tipis-tipis gitu guys ya. Pas kita ngecat itu usahakan dari samping dulu, jadi ujung-ujung pinggir-pinggir itu dikejar dulu, baru nanti lari ke tengah. Jangan tengah dulu baru pinggir, karena biasanya akan delewernya di situ nanti. Pinggir dulu, sudut-sudut semua, baru tengahnya yang disikat. Ini udah layar kedua, terus tinggal kita tunggu aja. Jadi penampakan layar keduanya kayak gini guys. Nah ini setelah layar kedua nih, teman-teman lihat jeruknya agak sedikit lebih hilang ya, karena yang tadinya ada pori-porinya itu semakin ketutup. Tuh jadi bening banget. Buset, ini mah jadi kayak mobil baru lagi nanti nih harusnya ini ya. Nggak usah beli mobil baru ini, nggak usah beli lampu baru ini, wes cuma tinggal diginiin aja. Tuh lihat ya kan, ini layar kedua nih. Sebelah sini nih, ini layar kedua. Tuh lihat teman-teman. Wih, wih. Curut matanya udah cerah lagi guys, udah nggak kayak mobil kena hepatitis guys. Tuh lihat, tuh ini udah layar kedua nih, cas ya kan. Nanti habis ini kita sikat ke layar ketiga guys. Kita tunggu dulu ya, selama 5 menit mungkin ya, karena Indonesia ini kan tropis suhunya, jadi 5 menit aja harusnya cukup, 5-10 menit lah pokoknya. Nah cara ngeceknya gini guys, nih trik lagi.
di sini nih, di koran ini kan ada clearnya yang nyisa nih, ya kan? Nah, kita nyentuhnya di sini nih. Nah, kita nyentuhnya jangan di headlampnya, kita ngetesnya di sini. Nah, kayak gini kan tuh. Ini masih basah tuh. Nempel di tangan kan, berarti ini belum siap buat layer kedua. Jadi nanti pada saat ini dipegang masih lengket tapi udah nggak nempel di tangan, nah itu sudah siap buat layer selanjutnya, gitu guys. A few moments later. Nah ini guys, cara ngeceknya gini guys ya. Ini kan udah sekitar 2-3 menit lah ya, 4 menit mungkin ya. Nah ini kita pegang sebelah sini tuh, dia masih lengket. Tapi udah nggak nempel di jari, tuh, udah nggak nempel. Ini berarti artinya dia udah siap buat layer selanjutnya. Langsung kita tembak aja guys. Tuh apa Om Ciwon bilang, gampang kan nembaknya. Jadi nembak cat itu nembak cat, nembak clear, nembak segala macam yang berbau nembak-nembak lah, itu sebetulnya itu gampang guys ya. Yang susah itu cuma kesabaran kita dan ketelitian kita dan ketelatenan kita juga pada saat mempersiapkan material atau bahannya itu loh, permukaannya itu loh guys. Jadi ini tips juga buat teman-teman biar bisa melihat secara real time ya, bahwa ini tuh sebetulnya nggak harus terlalu dipikirkan banget, ini cuman clear coat gitu. Jadi nggak usah yang terlalu ini kurang ini kurang itu, ini kurang ini kurang itu. Pokoknya yang penting tuh bahagia, minimalis, bisa dikerjakan sendiri, ada kepuasan tersendiri gitu guys. Nah ya, ini coat yang ketiga guys. Nih tak kasih lihat coat yang ketiga. Semakin tebal coatnya akan semakin bagus hasilnya. Tuh lihat, tuh. Kemana nih kamera? Nah, tuh lihat tuh, coat yang ketiga. Jadi semakin halus kan? Karena jeruk-jeruknya, pori-porinya tuh tadi jadi ketutup guys. Tuh lihat, tuh. Wih, tuh lihat, wih. Ini coat yang ketiga guys. Terus ini tadi nih, tuh, ini sayang banget karena dulunya sempat kena vapor ya. Jadi dalamnya tuh ada pecah-pecah, molekulnya berubah. Cuman it's okay lah, tuh lihat. Nih walaupun ada over dripping dikit, cuma nggak terlalu kelihatan lah, it's okay. Tuh guys, wih cakep yo. Nih lihat kita, tuh, wis. Jadi seger lagi guys matanya guys ya, jadi sehat lagi ya. Ini kadang tuh cuman hal-hal seperti ini doang bikin dirimu jadi nggak jadi beli mobil baru guys. Tapi ya ini nanti ditunggu lagi guys, kayaknya Om Ciwon mau satu layer lagi deh, karena sebetulnya nanti ini kalau seumpama mau lebih halus itu ini bisa kita sanding lagi pakai ukuran 2000 atau 3000 ya kan, sanding lagi merata ya, tapi jangan pakai tenaga ya. Terus habis itu nanti kita kompon guys, kita poles gitu, jadinya nggak ada jeruknya gini. Ini kan ada jeruknya nih tuh. Nah, tapi kalaupun misalnya teman-teman nggak mau dikompon atau nggak mau disanding lagi pun nggak apa-apa. So ini mungkin nanti 1 atau 2 layer lagi guys, karena itu sisanya juga masih banyak banget. Sayang juga kalau seumpama kebuang, jadi kita manfaatkan aja guys. Oh ya, ngomponnya sama nyendingnya karena ini pakai hardener, dia harus nunggu kering sempurna dulu. Kering sempurnanya itu paling nggak sampai ke lapisan yang paling dalam. Ya paling aman sih sebetulnya sih paling aman seminggu guys ya. Tapi kalaupun seumpama keburu-buru gitu 3 kali 24 jam lah sudah mulai bisa disanding gitu, tergantung suhu area tempat tinggal teman-teman gitu. Kalau di Semarang sih 2 kali 24 jam juga cukup lah, orang Semarang ini agak-agak percabangan neraka ya. Jadi ya gitu, ini kita tunggu lagi guys sekitar ya 3-5 menit, kita satu coat lagi, terus kemudian satu coat lagi. Intinya cuman gitu-gitu doang. Ini langsung tak percepat aja nanti ke coat yang kelima guys ya. Terus kita lepas si koran. Jadi sebenarnya itu 3 coat aja udah cukup guys, 3 lapis udah cukup. Cuman berhubung ini tuh memang isinya masih banyak banget guys ya, paling kepake tuh baru 1/4 gitu loh. Jadi mungkin ini sebenarnya ya bisa dipakai untuk 3 atau 4 mobil gitu. Terus Om Ciwon pikir ya karena nantinya kemungkinan bisa jadi Om Ciwon kepingin kompon ya supaya lebih halus. Jadi paling enggak ya minimal kalau udah 4 ya 5 lapis gitulah. Terus ini ya Om Ciwon semprot lagi, cuma udah dikejar matahari nih guys. Jadi tuh teman-teman bisa lihat mataharinya sudah semakin mendekat. Jadi ya kayaknya 4 coat aja lah, 4 coat udah cukup. Nanti nggak usah sampai ke 5 lapis gitu. Ini kayaknya jadinya 4 coat aja deh guys. Mau 5 coat kayaknya waktunya nggak ngejar. Nih kalau teman-teman mau lihat ya, resikonya rumah hadap barat tuh kayak gini guys. Tuh mataharinya udah ngejar guys. Nih ya, bukan karena Om Ciwon ini takut panas, bukan, tapi si clear coat ini tuh nggak boleh kena matahari langsung guys. Jadi dia tuh keringnya harus kering suhu ruang, bukan kering karena kejemur. Kalau kering karena kejemur
nanti dia ngurat, catnya ngurat gitu. Jadi kalau ada cat ngurat itu karena catnya dijemur guys. Harusnya nggak boleh dijemur gitu. Nah, ini udah 4 coat guys, tuh lihat. Udah bening sekali itu matanya itu. Wala. Nih, yang sebelah sini juga nih. Tuh. Wah, tuh. Ini ada yang bekas kertak, udah lama tapi udah biarin aja. Itu malahan jadi ketutup si apa namanya? Celahnya retak itu jadi ketutup clear, malah jadi aman, jadi rapat dia. Tuh lihat. Wah, bening guysku. Wedeh. Bening sekali ini, bening sekali. Ini tinggal kita copot aja si koran-korannya, masking-maskingnya ini sebelum dia kering sempurna. Karena kalau udah kering sempurna nanti takutnya ngelotok sampai ke atasnya guys. Jadi ini kita lepas dulu. Terus habis itu kita lihat hasilnya bersama-sama guys. Ini ngelepasnya jangan buru-buru guys ya. Karena kadang pas ngelepas gini tuh ini bisa menghancurkan hasil kerjamu yang sudah beberapa waktu yang lalu. Terus pas ngelepas tuh nyenggol gitu ya. Nah itu yang kadang bikin jadi merusak suasana tuh gitu. Ini kita ngelepasnya santai aja, ditarik keluar gitu ya. Tarik keluar, hati-hati sama angin. Nah, udah. Baru ngasih tahu suruh supaya hati-hati, malah tangannya sendiri nggak bisa diatur. Tuh barusan Om Ciwon jadi ada agak sedikit nyentuh gitu guys di ujungan headlampnya tuh. Waduh sayang banget, sedih banget sebenarnya sih. Tapi ya wis lah. Namanya kenyataan itu begini guys. Karena nggak ada setting-setting tuh pasti ada aja yang nggak sempurna. Tapi setidaknya ini udah jauh lebih baik loh guys. Coba lihat nih hasilnya nih. Wala. Ini Om Ciwon kasih lihat hasilnya ke teman-teman. Buset, ini jadi bening banget. Waduh, ini kalau sama teman-teman yang cuman beralasan tok pengen beli mobil baru cuman karena mobilnya udah terlihat kusam gitu ya. Wah, nggak jadi beli mobil ini. Ini bisa-bisa pabrik-pabrik mobil, dealer-dealer mobil bangkrut ini kalau teman-teman semua bisa kayak begini ini. Gila. Ini loh hasilnya kayak gini nih loh guys. Weleh. Ada kesentuh dikit tadi guys ya, tapi nggak masalah lah, itu biar kelihatan aja sama teman-teman kalau ada cacatnya tuh kelihatan gitu ya. Jadi ini nggak bohong-bohong gitu guys ya. Ini kita lihat guys, sekarang guys langsung kita close up guys ya. Buset, cantik banget nih. Ini before-nya guys, dan ini afternya. Wow, ini afternya ini. Waduh teman-teman lihat itu, buset perbedaannya guys. Wow, ini loh, lihat nih loh. Widih. Ini before afternya tuh. Jadi yang tadinya kuning banget, busuk gitu matanya, udah kayak mobil penyakitan hepatitisan gitu ya. Nih lihat. Wah, cakep bosku. Buset, nih loh tuh. Jadi yang namanya restorasi itu nggak harus semua bengkel guys ya. Tuh lihat guys. Wah, ini loh. Wow, buset, cakep. Nih tuh ya kan. Ya buat teman-teman ya, biar tahu nih secara persis ya. Kalau ada kesentuh dikit tuh kelihatan di kamera tuh kelihatan di ujung. Tuh. Nggak berani deket-deket jarinya. Tuh lihat. Itu kan bekas kesentuh, tuh kelihatan. Sama ada debu-debu itu juga kelihatan guys. Jadi sebetulnya ruangan ngecat yang kayak oven itu tuh bukan oven guys, cuma buat menghindari beginian. Jadi namanya ngecat di luar itu pasti ada debu, ada angin. Nah debunya kalau nempel tuh hasilnya jadinya kayak gitu. Tapi ini lihat, bening banget bosku. Yang belum paling ini nih nanti. Kita mau benerin cat yang harganya 4 juta ini dari depan sampai belakang ya. Next time. So begitu doang guys caranya kita untuk memperbaiki mood kita dalam memakai mobil atau melihat mobil yang kita punya, yang kadang-kadang tuh kalau orang yang bener-bener punya duit berlebih banget gitu ya, atau punya keinginan yang berlebih untuk kredit aja gampang gitu. Kalau itu sih kayaknya nggak harus orang kaya, itu orang kismin juga bisa itu guys ya begitu ya. Tapi janganlah penontonnya Garasi Ciwon tuh jangan seperti itu. Tapi sejujurnya Om Ciwon ini punya teman-teman juga yang sebenarnya dalam tanda kutip dia itu anaknya orang punya duit gitu guys ya. Kadang beli mobil baru itu alasannya cuma karena mobilnya sudah nggak kelihatan seger. Terus Om Ciwon tanya, nggak kelihatan seger dari mananya? Itu loh, lampu depan, lampu belakang tuh udah mulai kuning. Lah Om Ciwon mikir daripada begitu, kalau mobilnya buat saya ya cuma tinggal diginiin aja beres selesai gitu loh guys. Jadi segampang itu sebetulnya teman-teman bisa lihat langsung nih. Wajahnya si Curut ini sudah langsung berbeda, matanya sudah langsung berbinar-binar dan bersinar hanya dengan modal begini doang. Nih. Ini masih sisa banyak banget sumpah. Ini kepake paling cuman sepertiganya doang. Jadi mungkin ini bisa buat 3 atau 4 mobil gitu. Satu kaleng gini. Kalau teman-teman mau ngirit, ya kumpulin aja teman-teman yang punya teman 4 mobil ya.
headlampnya kuning-kuning gitu. Terus iuran aja buat beli ini satu. Ini satu sekitar 100.000 kalau nggak salah deh, 90 atau 100.000. Pokoknya linknya ada di bawah, kalau teman-teman mau tinggal beli aja. Kalau menurut Om Ciwon sih ya, dengan 100.000 dan kita cuman mungkin menghabiskan weekend beberapa jam daripada doom scroll di TikTok gitu kan ya, worth it lah. Walaupun 100.000-nya ini akhirnya nanti kebuang karena setelah 10 jam dia udah nggak bisa dipakai lagi. Tapi ya overall teman-teman bisa lihat itulah restorasi guys. Jangan manja intinya ya. Tangan harus mau kotor, harus mau berkeringat. Terus habis ini nanti si curut akan kita inggirkan dulu supaya nggak kena sinar matahari langsung. Jadi kita pepetin dulu maju ke depan. Terus kita tunggu sampai nanti beberapa hari. Mungkin setelah itu baru dikompon. Next time ngapain lagi guys? Lampu kuning udah, terus benerin kaca udah. Apa ya, Om Ciwon sih sebetulnya kepengennya tuh punya kompresor ya. Ini buat catnya ini loh. Catnya ini kan tempat PAO itu kan 4 juta ya, dari depan sampai belakang ya. Jadi ya kalau kita mau ngomong kualitas sih nggak adil buat PAO-nya, karena 4 juta itu buat belanja bahan aja mepet banget guys ya, buat teman-teman yang tahu. Jadi apa nih guys, central lock kah, alarm kah, atau apa guys? Coba kasih kolom komentar di bawah ya. Sampai berjumpa lain waktu, subscribe dulu supaya Om Ciwonnya nggak hilang. Oke, di sini aja. Kandian yuk, bye bye.